السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada pagi hari ini Allah masih terus memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita semuanya. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat Islam, Allah berikan kita kenikmatan taufik, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat menghadiri majelis ilmu dalam rangka kita saling belajar tentang agama kita. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang patut terus kita syukuri agar senantiasa Allah kuatkan kaki kita, Allah kokohkan tubuh kita untuk senantiasa kita menambah ilmu dan terus kita memohon taufik pada Allah Subhanahu wa taala agar kelak Allah Subhanahu wa taala matikan kita dan wafatkan kita dalam keadaan Islam, yang Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dan para ulama. Karena dengan ilmu lah Allah Subhanahu wa taala dikenal. Dengan ilmu lah syariatnya dapat difahami. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya alaihi wassalatu wassalam ke muka bumi ini agar menjadi penerang, menjadi penunjuk jalan bagi para hamba-hambanya. Maka seorang yang telah Allah berikan hidayah baginya masuk ke dalam agama Islam, maka tugas dia adalah selanjutnya bagaimana dia bisa kokoh sampai akhir hayatnya berada di atas agama Islam. Dan cara terbaik dan cara yang terkuat atau terampuh dari mempelajari atau dari diturunkannya para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah dengan mempelajari syariat-syariatnya. Dan itu tidak dapat kita fahami, tidak dapat kita betul-betul mempelajari atau memahaminya kecuali dengan mempelajarinya, kecuali dengan kita duduk menuntut ilmu syar'i. Karenanya dengan itu Allah angkat para ulama, Allah angkat para ahli ilmu di atas yang lainnya. Bahkan kedudukannya di bawah para nabi. Yang kata Rasulullah SAW, wal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu, kata Rasulullah SAW, adalah pewarisnya para nabi. Mengapa demikian? Karena mereka meneruskan apa yang dibawa oleh para nabi. Para nabi mengajarkan umatnya untuk agar mereka hanya menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Begitu pula para ulama. Dan dari dulu, dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terus sampai zaman sekarang, ilmu sampai kepada kita melalui siapa? Melalui para ulama. Ya, para nabi dikelilingi oleh para sahabat yang menimba ilmu langsung dari mereka, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian para sahabatnya mengajarkan kepada murid-muridnya terus hingga sampai ilmu ini sampai kepada kita. Maka ulama memiliki kedudukan yang sangat agung, yang sangat besar di agama kita. Dan begitu pula ilmu. Karenanya tak heran jika di atas muka bumi ini
para ulama menjadi orang-orang mulia, orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi karena sebab ilmu yang mereka miliki. Ma'asyiral muslimin, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah, insyaallah taala pada pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita di kitab yang sangat mulia, yang sangat agung, yaitu kitab Fadlul Islam atau Risalah Fadlul Islam yang berjudul Fadlul Islam atau keutamaan Islam, keistimewaan Islam. Yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana di pertemuan yang pertama kemarin kita mempelajari bagaimana keagungan atau keistimewaan Islam. Bagaimana Allah tinggikan Islam di atas agama-agama yang lain. Bagaimana Allah tinggikan umat Islam di atas umat-umat yang lainnya. Di atas umat Yahudi, di atas umat Nasrani. Bahkan pahalanya Allah berikan lebih kepada umat Islam di atas umat-umat yang lainnya. Kemudian di pertemuan yang lalu kita telah memulai pembahasan kita terkait dengan wajibnya seorang yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW agar masuk ke dalam agama Islam. Wajib bagi mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan telah kita jelaskan bahwasanya masuk ke dalam agama Islam adalah suatu kewajiban dan bukan pilihan. Tidak ada pilihan bagi seseorang. Ya, tidak ada seorang memiliki keleluasaan untuk memilih agamanya sendiri, tidak. Namun semua orang yang datang setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka wajib baginya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah menyebutkan beberapa dalil-dalil dari Al-Quran, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan wajibnya masuk ke dalam agama Islam. Dan juga kita telah membaca satu hadis kemarin yang telah disebutkan oleh muallif penulis rahimahullah taala di bab yang sama, yaitu di bab tentang wajibnya masuk ke dalam Islam. Biidznillah taala insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan di bab yang sama, yaitu tentang wajibnya seorang masuk ke dalam agama Islam dan bahwasanya seorang yang hidup setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib baginya untuk masuk ke dalam Islam. Dan ini juga sebagai pengingat bagi mereka yang telah Allah berikan hidayah masuk ke dalam Islam agar tetap kokoh dan tetap berada di atas jalan Islam sampai akhir hayat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi aw ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara baru, membuat perkara baru dalam agama kita, apa yang bukan darinya, ya, yang aslinya bukan dari agama, aslinya bukan dari Islam, tapi dibuat-buat, yang tidak ada tuntunannya, fahuwa raddun, kata Rasulullah SAW, maka amalan itu akan tertolak. Ya. Di riwayat yang lain, kemarin sudah kita baca juga, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada petunjuknya, tidak ada tuntunannya dari kami, ya, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu akan tertolak. Maka tatkala seorang yang Allah berikan hidayah dia masuk dalam Islam, bahwasanya perbuatan-perbuatannya, ibadah-ibadahnya itu semuanya sudah diatur oleh agama Islam. Maka seorang tidak boleh atau tidak berhak untuk membuat ibadah-ibadahnya sendiri, untuk membuat perkara baru yang tidak pernah dicontohkan di dalam agama kita. Dan ancamannya apa? Akan tertolak. Maka seseorang memiliki timbangan sebelum ia melakukan amalan zahir, sebelum ia melaksanakan sholat, sebelum ia melaksanakan zikir-zikir misalnya, atau perayaan-perayaan tertentu, maka hadis ini menjadi timbangan. Hadis ini menjadi barometer. Apakah amalan yang saya lakukan akan diterima oleh Allah atau tidak? Ya, seorang yang mengerti atau memahami hadis ini, memiliki pengetahuan dan mengamalkan hadis ini, ia akan lebih berhati-hati dalam menjalankan amalan ibadah. Ya, ia akan bertanya dulu sebelum mengerjakannya. Ketika ia baru tahu suatu amalan, lalu ia ragu, maka hadis ini menjadi timbangan. Ketika misalnya
oh ternyata setelah saya tanya, setelah saya cari, perayaan ini atau amalan ini tidak ada tuntunannya, tidak ada perintahnya. Maka apakah saya lakukan atau tidak? Maka jawabannya tidak, karena tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Dan kalau saya nekat untuk melakukan amalan tersebut, maka ancamannya apa? Tertolak, tidak akan diterima. Ya, dia sudah lelah, sudah capek, sudah mengeluarkan harta bahkan, atau menempuh jalan yang jauh, tapi sangat disayangkan ketika ternyata amalannya ditolak dan tidak diterima. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Ini adalah timbangan bagi amalan-amalan yang batin, amalan-amalan yang ada di dalam hati. Maka seorang punya dua timbangan. Dari hadis Nabi SAW, untuk amalan-amalan hatinya, maka yang menjadi timbangan adalah hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Ya, seorang misalnya beramal sudah sesuai tuntunan dari Nabi SAW. Ya, sudah sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Tapi dia harus tanyakan kepada hatinya, apakah ia sudah ikhlas atau belum. Ya, maka dengan dua hadis ini, amalan seseorang ya itu akan diterima oleh Allah SWT. Jika dia ikhlas, ya niatnya hanya untuk Allah SWT dan sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka bisa dipastikan amalan itu diterima, ya, diterima. Nah, maka ini menjadi dua tolak ukur atau dua timbangan barometer ya seorang sebelum beramal. Dia tanyakan dulu niatnya, apakah ikhlas atau tidak. Lalu yang kedua, dia tanyakan apakah ini ada perintahnya atau tidak. Apakah ini ada tuntunannya dari Nabi SAW atau tidak. Ya, dengan dua itu seorang akan tenang dalam beramal. Ia tidak akan terserang ragu-ragu atau tidak ada was-was apakah ini diajarkan oleh Nabi SAW atau tidak. Ya, tapi dia yakin ketika dia sudah menimbang dengan dua timbangan hadis ini, maka dia akan tenang dalam beramal. Ya, ma'asyiral muslimin, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini di dalamnya terdapat penjelasan tentang perbuatan bid'ah dalam agama, yaitu perbuatan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah bisa pada akidah, ya bisa juga ada pada amalan-amalan. Pada akidah apa contohnya? Ya akidah-akidah yang tidak benar, misalnya akidah Syiah yang misalnya mengatakan bahwasanya Ali adalah nabi, atau bahkan sebagian mereka mengatakan Ali adalah ilah, waliyadzubillah. Ya, nah, ini merupakan sebuah bid'ah, ya bahkan ini bid'ah ini merupakan kekafiran, ya yang dapat mengkafirkan seseorang. Pemikiran ini belum ada sebelumnya. Ya, nah ini pemikiran yang baru dalam agama. Nah ini termasuk ke dalam perbuatan bid'ah. Bid'ah juga ada dalam amalan-amalan. Ya banyak yang sering kita temukan, zikir-zikir yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi SAW, atau perayaan-perayaan tertentu, atau amalan-amalan apapun yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah apa itu bid'ah? Mungkin nanti ada bab khusus yang membahas tentang ini oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Akan dijelaskan nanti di kitab ini juga terkait dengan rincian tentang perbuatan bid'ah. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, terkait dengan pengertian dari bid'ah. Kan kita sering mendengar bid'ah. Atau misalnya ada orang-orang yang mungkin tidak terima ketika misalnya dikatakan perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang bid'ah. Ya, padahal bid'ah ini yang menyebutkan siapa? Nabi SAW. Bahkan setiap khutbahnya, setiap ceramahnya, setiap Nabi SAW ingin memberikan kalimat atau memberikan wejangan, yang Nabi SAW mulai adalah dengan perkataan bahwasanya sesungguhnya fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sungguhnya perkataan atau kitab yang paling jujur atau paling benar adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammad SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi SAW. Dan di situ setelahnya apa Nabi SAW katakan? Fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, dan setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah dhalalah, kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan adalah tempatnya di neraka. Siapa yang menyebutkan ini? Nabi SAW. Ya, maka kita perlu mengetahui apa itu bid'ah dan apa yang menjadi patokan suatu perbuatan dikatakan
perbuatan yang bid'ah atau perbuatan yang baru dalam agama. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Syatib rahimahullah taala terkait pengertiannya, thariqatun fid dini mukhtara'ah. Perbuatan bid'ah adalah thariqah. Apa thariqah? Suatu cara fid din, dalam agama. Ya, thariqatun fid din. Ya, suatu cara dalam agama. Ya. Jadi maka salah dengan pengertian ini seorang yang mengatakan, ketika kita katakan bahwasanya perbuatan itu bid'ah, itu juga handphone bid'ah misalnya. Mobil juga bid'ah, pesawat juga bid'ah. Benar gak? Salah. Karena dengan pengertian ini apa? Tadi dikatakan thariqatun fid din, sebuah cara di dalam agama. Maka tidak ada di sini amalan atau perkara-perkara dunia yang masuk dalam pengertian ini. Suatu cara di dalam agama, mukhtara'ah. Apa mukhtara'ah? Yang dibuat-buat. Mukhtara'ah yang dibuat-buat. Sebuah cara ya di dalam agama yang dibuat-buat. Artinya apa? Sebelumnya ada atau tidak? Tidak ada. Sebelumnya belum pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, perbuatan apapun yang sebelumnya belum pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi SAW mampu melakukannya, maka itu termasuk perbuatan bid'ah. Mukhtara'ah, yaitu dibuat-buat. Tudahi syariah, yang menandingi syariat. Tudahi syariah, yang perbuatan ini atau cara ini menandingi syariat. Yang cara ini menandingi syariat. Kemudian apa? Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu. Yang seorang yang melaksanakannya, yang melaksanakan perbuatan ini, dia memiliki maksud untuk al-mubalaghah, berlebih-lebihan ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi dari awal. Bid'ah adalah sebuah cara di dalam agama yang dibuat-buat, yang menandingi syariat, yang orang yang melakukannya memiliki maksud atau memiliki tujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang ya, misalnya perbuatan-perbuatan yang sebelumnya belum pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Misal membaca Yasin. Contoh 100 kali misalnya. Kita ambil contoh membaca Yasin 100 kali di malam Jumat. Nah, pertama ini cara ini sebelumnya ada atau tidak? Nah, kita masukkan dia ke dalam pengertian ini. Dia adalah thariqatun fid din. Dia cara membaca Yasin ibadah atau bukan? Ibadah. Membaca Al-Quran ibadah pada asalnya. Nah, membaca Yasin 100 kali. Nah, maka ini adalah sebuah cara yang baru. Pernah dicontohkan oleh Nabi SAW? Jawabannya tidak. Thariqatun fid din mukhtarah. Yang ini dibuat-buat. Belum pernah ada sebelumnya. Tudahi syariah. Dan ini menandingi syariat. Maksudnya apa? Sekarang seorang ketika membaca Yasin 100 kali. Padahal di waktu yang sama ada ibadah-ibadah yang juga disyariatkan di waktu tersebut. Misalnya seorang ba'da maghrib. Dia di ba'da maghrib sampai isya, dia memiliki ibadah misalnya baca Quran atau sholat sunnah. Nah, ketika dia membaca Yasin ini 100 kali, maka dia akan terhalang, akan menandingi syariat yang lain di sini. Padahal di sini caranya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, atau misalnya kita ambil contoh apa? Contohnya misalnya seorang, ini yang contoh yang pernah ada di zaman Nabi SAW, yaitu seorang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id, sebelum sholat Idul Adha. Nah, ini adalah cara yang baru, belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW, yang itu menandingi syariat. Padahal syariatnya setelah subuh seorang itu sholat dulu, sholat Idul Adha, baru setelah itu menyembelih. Nah, ini dia datang menandingi syariat, lalu mengatakan bahwasanya menyembelih itu sebelum sholat Idul Adha misalnya. Nah, maka apa orang maksudnya dia dengan berbuat itu? Dia memiliki maksud agar dia bisa mendapat pahala lebih, bisa berlebih-lebihan atau bisa mendapat pahala lebih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin orang yang misalnya baca Yasin 100 kali, ketika kita tanya pasti dia ingin dapat pahala lebih, pahala banyak. Oh, saya baca ini karena mau dapat pahala banyak. Saya baca Al-Fatihah 1000 kali. Apa yang kamu inginkan? Saya pengen dapat A, B, C. Pasti ada yang dia tuju, pasti ada yang dia incar. Nah, maka di sini barometernya adalah tadi pengertian yang kita sebutkan. Thariqatun fid din, cara dalam beragama
yang dibuat-buat, yang menandingi syariat, dan orang yang melakukannya, orang yang menempuh jalan itu atau yang melakukan dengan cara tersebut bermaksud mendapat pahala lebih atau berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih pahamnya kita bawakan hadis dari Nabi SAW terkait yang tadi kita sebutkan. Anil Bara bin Azib radhiyallahu an, ya. Ini hadis masih terkait dengan pembahasan bid'ah ya. Radhiyallahu anhu qala, dari Al-Bara, sahabat Bara bin Azib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau berkata, "Dhaha khalun li yuqalu lahu Abu Burdah qabla shalah." Yaitu aku memiliki seorang paman dari jalur ibu. Aku memiliki seorang paman namanya Abu Burdah. Dia sering dipanggil Abu Burdah. Nah, Abu Burdah ini menyembelih hewan sesembelihan pada hari Idul Adha kapan? Sebelum sholat Id. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah SAW, "Syatuka syatu lahmin." Sesembelihanmu yang barusan engkau sembelih, kambingmu yang barusan engkau sembelih, itu hanya sesembelihan biasa. Seperti sesembelihan di waktu yang lain. Ini nggak dihitung ibadah kurban. Kata Nabi SAW ini yang mengatakan. Ya. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Karena dia menyembelih sebelum waktunya. Dia menyembelih sebelum sholat Idul Adha. Maka kata Nabi SAW, sesembelihanmu ini dihitung sesembelihan biasa. Seperti di hari-hari biasa. Nggak termasuk atau nggak dihitung sebagai ibadah kurban. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda apa? Man dzabaha qabla as-shalah fa innama yadhbahu li nafsihi wa man dzabaha ba'da as-shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Kata Nabi SAW setelah itu apa? Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka sesungguhnya dia menyembelihnya untuk dirinya sendiri, bukan dihitung kurban. Wa man dzabaha ba'da as-shalah, dan barang siapa yang menyembelih setelah salat, maka faqad tamma nusukuhu, maka sembelihannya diterima sempurna, ya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia benar atau sesuai dengan sunnah. Nah, di sini boleh jadi yang tadi menyembelih itu memiliki niat baik. Kenapa? Di hadis yang lain, di riwayat yang lain dikatakan bahwasanya kenapa dia sembelih? Agar Nabi SAW nanti yang pertama menyicipi dagingnya adalah Nabi SAW setelah sholat. Makanya dia sembelih sebelum sholat, dia setelah itu olah, dia masak, biar nanti ketika Nabi SAW selesai sholat, Nabi SAW langsung cobain. Ya, sedangkan kalau dia nyembelihnya setelah sholat, nggak mungkin, nggak keburu waktunya. Boleh jadi Nabi SAW menyicipi daging-daging yang lain. Kira-kira ini niat baik bukan? Niat yang baik. Ingin agar sembelihannya dimakan atau dimakan pertama kali oleh Nabi SAW. Tapi tidak cukup dalam sebuah perbuatan dalam agama hanya bermodalkan niat baik. Nggak cukup. Oh, saya kan niat baik, baca Quran kan baik. Betul, baca Quran baik. Tapi apakah sesuai atau tidak? Barometernya bukan baik atau tidaknya menurut kita, tidak. Ya, karena kalau itu terjadi, maka yang akan terjadi apa? Kekacauan dalam beragama. Seorang mengatakan A baik, yang lain oh enggak, ini enggak baik. Karena yang menjadi barometer apa? Di sini yang bermain adalah hawa nafsu. Ya, boleh jadi dia katakan baik, ternyata sejatinya tidak baik. Maka yang menjadi barometer adalah hadis ini, hadis dari Nabi SAW. Barang siapa yang mengadakan suatu perkara yang baru dalam agama, maka tidak akan diterima. Ya, saya niatnya baik, menyembelih sembelihan agar Nabi SAW menyicipi makanan, menyicipi daging yang saya sembelih. Tapi kata Nabi SAW, daging kamu, sesembelihan kamu itu sembelihan biasa, bukan dihitung kurban. Ya, seorang yang sholat juga gitu, sholat 100 rakaat yang nggak ada tuntunannya, membaca zikir 1000 kali, 100.000 kali, ya, membaca Al-Fatihah, ya, 10.000 kali misalnya. Ketika dikatakan perbuatan ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW, mereka mengatakan apa? Kan niat saya baik, masa baca Quran nggak boleh? Bukan baca Quran yang nggak boleh, tapi caranya yang salah, caranya yang tidak sesuai. Ya. Nah, orang yang mengingatkan itu, harusnya seorang yang mengingatkan itu berbahagia karena diingatkan, biar dia nggak capek-capek, terus nanti nggak diterima, nggak dapat pahala. Ya. Tapi yang terjadi apa? Banyak orang yang salah paham, mengatakan bahwasanya kita ini senang membid'ah-bid'ahkan orang. Tidak, kita tidak membid'ahkan orangnya, enggak. Kita membid'ahkan amalannya. Amalan ini tidak sesuai oleh petunjuk Nabi SAW. Yang sesuai adalah A, B, C, kita jelaskan. Ya, agar
seorang itu tidak berlelah letih lalu tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang, sangat-sangat disayangkan karena waktu kita singkat dan amalan-amalan yang menunggu yang wajib saja kadang kita masih suka lewat. Ya ini yang sunnah pun terkadang kita bolong-bolong. Ini masih mau mengadakan perkara-perkara baru yang boleh jadi malah semakin menjauhkan kita dari perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang sunnah. Tidak ada yang melarang seorang membaca Yasin, nggak ada. Tidak ada larangannya. Ya, jadi yang menjadi barometer di sini adalah bukan ada gak larangannya, bukan. Dalam beribadah, kaidah besar ini harus diketahui oleh seluruh muslim, seluruh umat muslim, bahwasanya di dalam ibadah hukum asalnya apa? Terlarang, haram. Ya, kecuali yang diperintahkan atau kecuali yang ada dalilnya, yang ada petunjuknya. Ya, maka ketika seorang mengetahui kaidah ini, bahwasanya seluruh ibadah pada asalnya adalah dilarang. Nah, kita cari dalil yang menunjukkan atau yang mensyariatkannya. Oh, ini disyariatkan, ini tidak. Bukan seorang mengatakan atau mengatakan kepada yang lain, emang ada larangannya? Bukan ada larangannya. Ada gak perintahnya? Karena dalam beribadah bukan ada larangannya apa enggak. Kalau kita menjadikan barometer ada larangannya apa enggak, maka yang terjadi tadi kekacauan. Seorang ya udah sholat mau 5 rakaat, mau sholat 7 rakaat, mau sholat 7 waktu misalnya, mau puasa 2 bulan, ya udah suka-suka dia karena nggak ada larangan. Nabi SAW nggak ada mengatakan janganlah kalian puasa 2 bulan misalnya, ada nggak? Tidak ada. Janganlah kalian sholat 10 rakaat misalnya, nggak ada. Begitu pula di sini, sebelumnya Nabi SAW nggak pernah mengatakan janganlah kalian menyembelih hewan kurban sebelum sholat, nggak ada. Tapi yang ada perintahnya dan sesuai sunnahnya adalah Nabi SAW setiap menyembelih adalah menyembelih setelah sholat Idul Adha. Maka itu petunjuk. Itu adalah perintah, itu adalah syariat. Bukan yang ditanya adalah adakah larangannya. Tidak. Maka itu adalah sebuah kekeliruan. Maka di sini perlu kita pahami dan nanti insya Allah akan ada bab khusus terkait pembahasan tentang bid'ah ini yang insya Allah kita akan lebih mengerti bagaimana seorang itu menilai apakah perbuatan ini ada contohnya dari Nabi SAW atau tidak. Apakah perbuatan ini dilarang atau termasuk ke dalam perbuatan bid'ah atau tidak. Ya, nanti akan kita pelajari insyaallah di pertemuan-pertemuan selanjutnya biidznillah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak ke hadis selanjutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala dalam kitab Fadlul Islam. Mu'allif rahimahullah taala berkata, "Walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى." Mu'allif rahimahullah ta'ala penulis itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Walil Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggan. Kecuali ia yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Jadi seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Ya. Dan dijelaskan oleh para ulama, umat yang dimaksud sini pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwasanya umat itu terbagi menjadi 2. Ya, yang dimaksud dengan umat Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi berapa? 2. Ada umat apa? Ummatud dakwah yang pertama, yang kedua ummatul ijabah. Apa umat dakwah? Umat dakwah adalah seluruh umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi SAW diperintahkan untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Itu seluruhnya, baik itu dia beragama Yahudi, baik itu beragama Nasrani, baik itu Majusi, bahkan yang tidak beragama, mereka yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka termasuk umat Nabi SAW, yaitu ummatud dakwah. Ya, yaitu ummatud dakwah. Nah, yang kedua adalah ummatul ijabah. Umat Nabi SAW yang ijabah. Ijabah itu artinya apa kemarin? Menjawab seruan Nabi SAW dengan masuk ke dalam agama Islam. Maka seluruh umat Islam yang masuk ke dalam agama Islam yang mengikuti Nabi SAW itu adalah dinamakan ummatul ijabah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dalam hadis ini kata para ulama adalah ummatul ijabah. Itu maksudnya umat-umat yang
mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seluruhnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan masuk ke dalam surga. Seluruh umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang masuk ke dalam Islam, yang mengikuti tuntunanku, mereka semua akan masuk ke dalam surga. Nah, ini jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap mereka yang mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mendapat jaminan surga. Ya, maka ketika seorang Allah berikan ia nikmat Islam, maka dia telah memegang jaminan bahwasanya ia akan masuk surga. Ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW di sini kullu, seluruhnya, tidak ada pengecualian. Nah, nanti di akhir baru ada. Ya, ketika sampai sini saja kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga, kata Nabi SAW. Nah, baru Nabi SAW mengatakan pengecualian, illa man aba. Ya, kecuali siapa? Mereka yang tidak mau masuk surga. Nah, kan para sahabat bingung. Emang ada orang yang nggak mau masuk surga? Ya, pasti semuanya pengen masuk surga. Mau dia seperti apa keadaannya, pasti ketika ditanya mau gak masuk surga, pasti dibilang atau dijawab mau. Maka di sini para sahabat bingung. Akhirnya bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa man ya'ba ya Rasulullah, ya, atau ya Rasulullah wa man ya'ba, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Siapa sih yang nggak mau masuk ke dalam yang nggak mau masuk ke dalam surga itu? Mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka ia yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Ya, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, bermaksiat kepadaku dan tidak mau mentaatiku, merekalah yang enggan masuk ke dalam surga. Ya. Nah, maka dalam hadis ini, ya, dari sini kita tahu bahwasanya pertama, berarti setiap orang pertama wajib masuk ke dalam Islam di dalam hadis ini. Kenapa? Karena tidak ada jalan menuju surga kecuali melalui tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka tidak ada lagi jalan menuju surga kecuali melalui beliau alaihi salatu wassalam. Kecuali dengan mengikuti beliau, dengan menjadi umat beliau, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan masuk ke dalam agama Islam. Mereka ingin masuk surga, dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Artinya umat yang lain yang tidak mau mengikutiku, mereka berarti nggak mau masuk surga. Berarti mereka enggan dan tidak akan masuk ke dalam surga. Maka dijelaskan di sini bahwasanya tidak ada jalan menuju surga kecuali melalui jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali melalui jalan Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak ada pada hari ini seorang yang mengklaim saya mau masuk surga, saya mengikuti agama Yahudi. Tidak ada, tidak bisa. Saya mau masuk surga, saya mengikuti agama Nasrani, tidak bisa. Pada hari ini, sejak diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ke atas muka bumi ini, maka tidak ada pilihan bagi seorang melainkan jalan Islam, melainkan seorang masuk ke dalam Islam. Mau masuk surga, silakan masuk ke dalam Islam. Nah, ketika seorang sudah masuk ke dalam Islam, sudah berada di dalam agama Islam dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan semua umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan masuk ke dalam surga. Kecuali mereka yang enggan, yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku akan masuk ke dalam surga. Yang durhaka kepadaku, tidak mau mengikutiku, durhaka kepadaku, maka ia yang enggan masuk ke dalam surga. Nah, dan banyak dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala membawakan tentang keutamaan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah Subhanahu wa taala apa? "Wa may yuti'illah war rasul", barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan telah kita jelaskan kemarin. Siapa yang orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah? Ya, yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ya, yaitu apa kemarin? Kita jelaskan yang terkumpul di dalamnya dua hal. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan amal yang soleh. Maka seorang dikatakan berada di atas jalan yang benar ketika dia memiliki ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang
berdasarkan atau yang memiliki dasar kitab Al-Quran, kemudian sunnah dan pemahaman para salaf. Itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Amal yang soleh. Dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebalikannya siapa? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa kemarin? Orang Yahudi yang mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yaitu siapa? Nasrani, yaitu mereka beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Nah ini, maka dijelaskan pada ayat ini bahwasanya mereka yang mentaati Allah SWT dan mentaati Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Maka disebutkan oleh Allah SWT, minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, orang yang benar, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, mati syahid di jalan Allah SWT, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Maka seorang yang mentaati Allah SWT dan Rasulnya memiliki keutamaan ini. Ia akan nantinya dikumpulkan bersama siapa? Bersama orang-orang yang juga diberi nikmat oleh Allah SWT, yaitu para nabi, para siddiqin, para orang-orang yang membenarkan, yang beriman, kemudian wasyuhada, dan orang-orang yang berperang jalan Allah dan mati di jalan Allah SWT, mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Maka ini keutamaan yang sangat besar. Seorang mentaati Allah SWT dan mentaati Rasulnya SAW. Maka seorang ketika masuk ke dalam Islam, tugasnya adalah mentaati Rasul SAW. Nanti kita jelaskan insyaAllah di bab yang selanjutnya, bagaimana seorang itu mentaati Rasul SAW. Bagaimana konsekuensi setelah seorang menyatakan atau bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT. Dan mentaati Rasulullah SAW merupakan sebuah pondasi, sebuah prinsip yang sangat besar dalam agama kita, ya, dan memiliki kedudukan yang sangat agung, ya, karena beliau adalah utusan Allah SWT yang kita akui bahwasanya beliau adalah utusan Allah SWT yang menyampaikan wahyu, menyampaikan apa yang Allah SWT turunkan berupa Al-Quran dan berupa syariat melalui beliau, melalui Rasul kita Muhammad SAW. Maka tugas kita adalah mentaati beliau. Ya, apa yang beliau perintahkan kita kerjakan, apa yang beliau larang kita jauhi. Ya, nah itu merupakan konsekuensi seorang menjadi muslim, menjadi beriman. Ya, adalah dengan dia mentaati Rasul SAW. Nah, hadis selanjutnya yang masih sama, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala di ayat selanjutnya atau di hadis selanjutnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata muallif atau penulis rahimahullah taala, dari Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadun nasi ila Allah thalathah." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadun nasi ila Allah thalathah." Bahwasanya golongan manusia yang paling Allah benci, yang paling Allah murkai ada tiga. Ada tiga golongan. Ya. Yang pertama apa? Mulhidun fil haram. Kata Rasulullah SAW, mulhidun fil haram itu orang yang berbuat apa? Berbuat kezaliman, berbuat pelanggaran, melakukan perbuatan yang dilarang. Di mana? Fil haram, di tanah haram. Ya, di mana tanah haram? Itu di Mekah, ya, di Masjidil Haram dan tanah yang ada di sekitarnya. Itu yang disebut tanah haram, yang ada batasan-batasannya. Ya, yang dikatakan itu adalah haram. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang paling Allah murkai atau golongan manusia yang paling Allah murkai ada tiga. Yang pertama, orang yang melakukan pelanggaran, yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT di mana? Di tanah haram. Baik itu membunuh, tidak boleh menumpahkan darah di tanah haram, dilarang. Kemudian misalnya dia berbuat hal yang tidak pernah dicontohkan, berbuat bid'ah atau berbuat maksiat. Misalnya dia mengejek saudaranya atau memukul atau yang lainnya di tanah haram. Tanah haram ini tanah yang Allah muliakan, tanah yang Allah beri kehormatan khusus. Ya, maka ini perlu atau harus kita taati perintah Allah SWT. Ketika dalam sebuah ayat kata Allah SWT, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim." Ya, barang siapa yang memiliki keinginan atau berkehendak untuk berbuat kerusakan, berbuat pelanggaran di dalamnya, maksudnya di dalam tanah haram, ya, kata Allah SWT apa? Nudhiqhu min 'adzabin alim. Kita akan rasakan atau kita akan berikan kepadanya adab yang pedih.
Ini ancaman yang sangat besar. Maka seorang ketika berada di tanah haram, ketika Allah mudahkan ia untuk pergi haji atau umrah, maka dia harus menjaga batasan-batasannya. Oh, di tanah haram saya tidak boleh menumpahkan darah. Ya, di tanah haram saya tidak boleh mencabut pepohonan. Ya, tanpa ada maslahat. Saya tidak boleh membunuh hewan buruan. Dan yang lain-lain, dia harus mengetahui ya, dan yang mana ada ancamannya, yaitu ketika seorang melanggarnya, maka ia mendapatkan ancaman, dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi golongan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mulhidun fil haram, orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram. Kemudian apa yang kedua? Wa mubtagin fil Islam sunnatal jahiliyah. Yang kedua, golongan yang paling Allah murkai siapa? Yaitu orang yang mencari-cari, orang yang membuat atau memberikan contoh yang tidak baik, mencari-cari fil Islam, yaitu dalam Islam, sunnatal jahiliyah, yaitu mereka yang mencari-cari sunnah atau tuntunannya orang-orang jahiliyah, padahal dia sudah berada di dalam Islam. Nah, ini yang menjadi mahallu syahid, ini yang menjadi pokok pembahasan kita pada hadis ini, ya, yang merupakan sesuai dengan judul yang kita sedang bawakan, yaitu wajibnya seorang masuk dalam Islam. Wa mubtagin fil Islam sunnatal jahiliyah, seorang yang mencari-cari, seorang yang merasa tidak cukup dengan ajaran Islam, tapi dia mencari-cari apa dalam agama Islam ini, sunnatal jahiliyah, sunnah jahiliyah, tuntunan jahiliyah, perilaku jahiliyah. Nanti akan kita jelaskan apa maksud dari perilaku jahiliyah di sini. Kemudian kita selesaikan dulu hadisnya. Wa muttalibu damin mri'in muslimin bi ghairi haqqin liyuhri qadamah. Dan golongan yang ketiga yang paling Allah benci siapa? Yaitu mereka yang mencari atau memburu darah seseorang. Wa muttalibu damin mri'in muslim, darah seorang muslim bi ghairi haqq, tanpa ada alasan yang benar. Ya, liuhri qadamah. Untuk apa? Untuk ia tumpahkan darahnya. Maksudnya apa? Orang yang membunuh. Ini orang yang paling Allah benci. Orang yang mencari-cari kesalahan agar dia bisa membunuh seorang tanpa hak. Ya, membunuh seorang tanpa hak. Emang ada membunuh orang dengan hak? Ada. Apa itu? Qisas. Seorang yang melakukan pelanggaran membunuh seorang, maka dalam syariat kita dia diperintahkan untuk dibunuh. Maka ini membunuh yang hak. Karena dia telah membunuh, maka dibunuh juga balasannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah perkataan Rasulullah SAW, "Wa mubtagin fil Islam sunnatal jahiliyah." Nah, orang-orang yang mencari dalam Islam perilaku jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah adalah zaman sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana di sana ada jeda, ya, antara zaman Nabi siapa? Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan disebut zaman fatrah. Ya, di situ yang zaman ketiadaan Rasul, yang tidak ada Rasul ketika itu. Nah, sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia seluruhnya di atas muka bumi ini berada pada masa jahiliyah. Jahiliyah semuanya, dalam segala hal, ya, berada dalam keadaan jahiliyah. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hilanglah, ya, cap jahiliyah tersebut dari umat ini. Ya, yang sebelumnya, sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh manusia berada di kegelapan, berada pada zaman jahiliyah, kebodohan, di mana di sana tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak ada orang-orang yang menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali beberapa orang yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Selain itu mereka semua dalam keadaan gelap, dalam keadaan tidak mengerti untuk apa mereka hidup, tidak mengerti kepada siapa mereka beribadah, tidak mengerti sebenarnya apa yang mereka tuju di atas muka bumi ini. Maka setelah datang Nabi Muhammad SAW, hilanglah kejahilian itu. Maka tidak benar pada hari ini ketika seorang mengatakan zaman sekarang adalah zaman jahiliyah. Tidak boleh. Ini diharamkan. Ia mengatakan hal demikian. Karena apa? Jahiliyah secara umum, jahiliyah yang mutlak, yang seluruhnya dalam keadaan jahiliyah itu hanya ada sebelum datangnya Nabi SAW. Adapun setelahnya, maka seorang sudah tidak lagi berada di atas zaman jahiliyah. Ya, tidak boleh seorang memutlakkan
kita sekarang hidup di zamannya jahiliyah misalnya, tidak boleh. Ya, terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dimaksud sunnah jahiliyah? Tadi kita katakan di antara orang yang dimurkai oleh Allah SWT adalah mereka yang mencari-cari perilaku jahiliyah, sunnatul jahiliyah di dalam Islam. Maka yang dimaksud oleh dengan sunnah jahiliyah, kata para ulama adalah kullu ma khalafa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh perkara yang di sana menyelisihi perintah Nabi SAW, maka di sana dikatakan al-jahiliyah. Ya, baik itu berupa pemikiran, akidah, ataupun berupa amalan, ataupun berupa perkataan. Ya, contohnya jahiliyah dalam pemikiran misalnya, sesuatu yang belum atau yang menyelisihi perintah Nabi SAW. Contohnya apa? Misalnya seorang yang mengkultuskan orang-orang yang mati. Orang-orang soleh yang mati dikultuskan dan mengatakan bahwasanya mereka punya kedudukan di sisi Allah SWT, maka kita bertawassul dengan mereka. Maka ini pemikiran termasuk pemikiran jahiliyah. Kenapa? Karena menyelisihi perintah Nabi SAW, menyelisihi sebelumnya perintah Allah SWT. Gimana kata Allah SWT, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah SWT, ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah SWT. Astajib lakum, maka aku akan menjawab, aku akan mengijabah doa kalian. Maka seorang yang berdoa kepada orang yang telah mati, maka dia telah menyelisihi perintah Allah SWT dan menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Maka perbuatan ini termasuk perbuatan jahiliyah. Pemikiran ini termasuk pemikiran jahiliyah. Di antara perbuatan yang termasuk jahiliyah apa? Tabarruj misalnya. Seorang wanita yang dandan untuk suaminya tidak. Dandan untuk diperlihatkan, dipertontonkan kepada halayak ramai, halayak manusia. Maka ini termasuk perbuatan jahiliyah yang Allah sebutkan ketika Allah SWT mengingatkan istri-istri Nabi SAW dalam ayat wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berdandan, bersolek. Ini Allah SWT sedang mengingatkan istri-istri Nabi SAW. Dan ini umum, perintahnya untuk seluruh muslimat. Wala tabarrajna, dan janganlah kalian bersolek tabarrujal jahiliyatil ula. Dengan cara bersolek, dengan cara berdandan, siapa? Orang-orang jahiliyah yang awal-awal. Mereka yang datang di zaman jahiliyah, mereka dahulu disebutkan berdandan misalnya di depan halayak ramai. Maka dilarang oleh Allah SWT. Nah ini maka termasuk perbuatan jahiliyah yang ketika dia melakukannya maka telah melakukan suatu hal, yaitu menghidupkan dalam Islam ini sunnah jahiliyah yang tadi kata Rasulullah SAW pelakunya termasuk siapa? Termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh apapun itu perbuatan yang menyelisih perintah Nabi SAW, sebelumnya menyelisih perintah Allah SWT, maka termasuk perbuatan jahiliyah. Atau tadi perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu, baik itu tadi tabarruj atau lainnya. Misalnya dulu orang-orang jahiliyah dulu gimana? Mereka ketika tawaf, mereka tawaf dengan telanjang tanpa sehelai busana pun. Makanya termasuk perbuatan jahiliyah jelas. Dan perbuatan-perbuatan lainnya. Misalnya tentang pernikahan. Seorang dahulu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya dahulu itu pernikahan ada 3. Itu disebutkan dalam sebuah hadis. Di antaranya apa? Di depan rumahnya ditaruh apa? Tanda. Bahwasanya misalnya dia siap untuk digauli waliyadzubillah. Ya, perzinahan yang ada pada zaman jahiliyah. Maka pada hari ini jika ada yang menghidupkan atau ingin dia mencari-cari perbuatan itu atau menghidupkan lagi perbuatan jahiliyah tersebut, maka dia termasuk golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah hilangkan seluruh kejahiliahan dalam umat ini. Ya, tidak ada lagi setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang hidup berada di atas zaman jahiliyah secara umum, tidak. Boleh jadi seorang dikatakan perbuatan antum adalah perbuatan jahiliyah, itu boleh atau itu bisa dikatakan demikian. Ya, contohnya tadi tabarruj.
Ini nggak boleh, tabarruj ini perbuatan jahiliyah. Misalnya seorang yang melakukan itu, maka dikatakan dia telah berbuat perbuatan jahiliyah. Ya. Atau misalnya dulu Nabi SAW ada sahabatnya yang mengejek sahabat yang lain, memanggil dengan panggilan meremehkan. Apa dia panggil? Ya benas sauda, wahai anak wanita yang hitam. Maka Nabi SAW menegurnya, ya, mengatakan bahwasanya inna fika jahiliyah, bahwasanya dalam dirimu terdapat perbuatan jahiliyah. Nah, maka perbuatan jahiliyah ini boleh jadi ada pada perseorangan. Oh, fulan melakukan perbuatan jahiliyah, tapi dikatakan umat ini sekarang berada pada zaman jahiliyah, maka tidak dibenarkan. Tidak boleh seorang mengatakan demikian. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita sangat membutuhkan untuk mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Ya, kita sebagai seorang muslim yang setelah Allah berikan nikmat kita berada di atas agama Islam ini, kita perlu mengetahui perkara-perkara apa saja yang termasuk jahiliyah. Kenapa? Agar kita waspada. Ya, agar kita mewaspadai hal tersebut dan kita tidak terjatuh ke dalamnya. Ya. Bahkan Umar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Innama tunqadu 'ural Islam urwatan urwatan. Sesungguhnya simpul Islam, tali kokoh Islam akan terurai satu demi satu. Kapan? Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Kapan itu terjadi? Simpul Islam itu akan terurai satu demi satu ketika tumbuh dalam Islam, ketika muncul di dalam umat ini man la ya'riful jahiliyah, mereka yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Maka kita perlu dan kita butuh untuk mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Oh, perbuatan ini termasuk perbuatan jahiliyah. Agar apa? Agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Contohnya tadi, masalah tabarruj. Oh, tabarruj, berdandan di depan lelaki yang bukan mahram, di depan bukan suami, itu adalah hal yang dilarang dan termasuk perbuatan jahiliyah. Maka kita menjauhinya. Oh, misalnya mengejek saudaranya dengan panggilan-panggilan yang tidak dibenarkan, itu termasuk perbuatan jahiliyah, termasuk perkataan jahiliyah. Maka kita waspada dan kita tidak terjatuh ke dalamnya. Ya, yang kata Hudzaifah radhiyallahu an apa? Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Kata Hudzaifah radhiyallahu an, dahulu manusia itu bertanya kepada Rasulullah SAW terkait perkara-perkara kebaikan. Sahabat dahulu bertanya kepada Nabi SAW perkara-perkara yang baik. Ya, bagaimana cara sholat misalnya, ya, dan yang lain sebagainya. Apa kata Hudzaifah? Wa kuntu as'alhu 'anil syarr. Kata Hudzaifah, akan tapi aku bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan keburukan. Kalau yang lain bertanya kebaikan, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah bin al-Yaman, ya, seorang sahabat Nabi SAW, sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Karena aku takut keburukan itu menghampiriku. Ya, maka seorang perlu mengetahui apa sih pembatal-pembatal keislaman. Seorang tidak boleh jahil, tidak boleh bodoh dalam perkara-perkara yang dapat menghapus keislamannya atau mengurangi kadar keislamannya. Oh, ternyata perbuatan ini termasuk perbuatan yang dilarang, perbuatan jahiliyah. Sehingga saya bisa menjauhinya. Karena bagaimana seorang bisa menjauhi keburukan atau menjauhi sebuah perkara yang dilarang, sedangkan dia tidak mengetahui hal tersebut. Kata seorang penyair apa? Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang dapat bertakwa kepada Allah SWT sedangkan dia tidak mengetahui dia itu bertakwa dari apa? Dia harus menjauhi apa? Maka seorang yang telah Allah berikan kenikmat Islam perlu dia mengetahui, mempelajari apa saja yang dilarang, apa saja yang dapat membatalkan keislaman. Karena boleh jadi seorang melakukan perbuatan yang dilarang, bahkan perbuatan yang mengeluarkan dari agama Islam tanpa ia menyadarinya. Boleh jadi seorang melakukan perbuatan jahiliyah,
Sedangkan ia dengan tenangnya melakukan hal tersebut tanpa merasa bersalah. Karena apa? Karena bodoh, karena tidak mengerti. Contoh yang banyak marak terjadi pada zaman-zaman sekarang. Apa? Terkait dengan al-istihza. Terkait dengan mengejek, menghina perkara-perkara agama. Baik itu menghina Allah SWT, menghina Rasulnya SAW, menghina para sahabat. Ini merupakan perbuatan yang kafir, perbuatan membuat seorang keluar dari agama Islam. Tapi terkadang seorang melakukannya tanpa merasa beban. Melakukannya karena merasa, kan hanya bercanda. Padahal itu perbuatan kafir. Yang kata Allah SWT apa? Ketika dahulu para orang-orang munafik, ketika suatu perang, itu mengejek Nabi SAW dan para sahabatnya. Mengejek. Sampai Allah turunkan ayat. Kata Allah SWT, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa mereka mengejek? Mereka akan mengatakan apa? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bermain-main saja, kami hanya bercanda aja. Kalau zaman sekarang, baper lo, kita cuma bercanda doang. Nggak usah dimasukin hati misalnya. Kita bercanda doang. Nggak serius, kita ngejeknya cuma bercanda doang, pengen biar kita menghilangkan penat. Biar nggak garing katanya. Tapi apa kata Allah SWT? Qul, katakanlah wahai Muhammad, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah SWT, apakah dengan ayat-ayatnya, apakah dengan Rasulnya kalian menjadikan ejekan, kalian menjadikan itu bahan hinaan? Kata Allah SWT, Allah marah. Lalu apa kata Allah? Qul la ta'tadiru, jangan minta maaf. Bilang ke mereka, wahai Muhammad, jangan minta maaf. Jangan kalian minta maaf. Udah nggak perlu minta maaf. Qul la ta'tadiru lan naghfira lakum. Ya. Apa kata Allah SWT? Qul la ta'tadiru. Jangan minta maaf. Karena kami tidak akan menerima. Kami tidak akan mengampuni. Bosnya, dengan perbuatan itu kalian telah keluar dari agama Islam. Kalian telah melakukan kekufuran. Ya, kita bacakan ayatnya. Yang ini mengingatkan kita tentang besarnya hal tersebut. Dalam surat At-Taubah, di ayat yang ke-65 dan ayat yang ke-66. Ya, yang kata Allah SWT, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah SWT, janganlah kalian meminta maaf. Ya, di surat At-Taubah ayat 65 dan ayat 66. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian iman. Padahal tadi mereka bilang apa? Kan kita cuma bercanda. Kita cuma main-main aja biar nggak garing, biar nggak penat. Kan kita habis perang nih. Orang munafik kita gitu ikut perang. Kita habis perang, kita pengen bercanda aja biar ngilangin penat. Ya. Mereka mengatakan apa? Ma ra'ayna mithla haula arghaba butunan. Kata mereka, lihat nggak ada yang lebih besar perutnya, wala ajbana wala akdzaba al-sunan, dan enggak ada yang lebih dusta, wala ajbana inda liqa, dan enggak ada yang lebih pengecut dibanding mereka. Orang-orang munafik mengatakan demikian. Mengatakan ke siapa? Ke para sahabat. Kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Kata mereka, enggak ada yang lebih besar perutnya, enggak ada yang lebih dusta lidahnya, dan enggak ada yang lebih pengecut dibanding mereka, kata orang munafik. Kata Allah, la ta'tadiru. Enggak usah minta maaf udah. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian iman. Bukan perkara remeh. Pada hari ini kita lihat bagaimana dengan mudahnya orang menjadikan agama Islam, menjadikan Rasulnya SAW menjadi bahan ejekan, bahan candaan, bahkan menjadi bahan stand up. Dengan mudahnya anak-anak muda sekarang mengejek tentang sholat, tentang azan. Dan perlu kita ingatkan, boleh jadi nanti kita tidak sadari anak-anak kita melakukan demikian. Waliyadzubillah, teman-teman kita boleh jadi ketika kita sedang duduk-duduk bersama mereka, ada misalnya seorang yang nyeletuk tentang agama Islam, lalu yang lain tertawa karena dijadikan candaan. Ini bukan perkara yang remeh. Maka kita yang pertama kali harus kita ingatkan bahwasanya ini adalah perkara jahiliyah. Kita ingatkan diri kita sendiri. Yang seperti ini harus kita ingatkan diri kita sendiri. Kita harus mengerti hal-hal apa saja sih yang dapat mengeluarkan kita dari agama Islam.
Hal-hal apa saja yang dapat mengurangi kadar keislaman kita. Karena tadi, boleh jadi seorang ketika tidak mengetahui, dan ia lakukan itu mungkin bukan sekali, dua kali. Mungkin tiap hari dia melakukan demikian. Misalnya dijadikan meme, jadikan meme misalnya. Hal-hal yang tidak bisa dijadikan candaan. Ya, maka ini pentingnya seorang mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Seorang mempelajari. Ya, makanya penulis rahimahullah taala yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab juga punya kitab namanya apa? Masailul Jahiliyah, yaitu perkara-perkara jahiliyah. Ya, yang mungkin bisa menjadi lanjutan dari kitab ini. Seorang di dalam kitab itu mu'alif penulis rahimahullah taala menyebutkan hal-hal apa saja yang termasuk perkara jahiliyah yang dapat mengurangi atau mengeluarkan seorang dari agama Islam atau mengurangi kadar keislamannya. Ya, dan ini sangat perlu kita mempelajarinya. Minimal kita membaca kitab-kitab para ulama, ya, atau kita mencari kajian-kajian yang membahas tentang hal ini. Karena ini sangat urgen dalam agama kita. Dan banyak yang termasuk perkara-perkara jahiliyah. Misalnya kata Rasulullah SAW, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara yang kata Rasulullah SAW, 4 perkara ini termasuk perbuatan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatku, kata Rasulullah SAW. Apa yang pertama? Al-fakhru bil ahsab. Seorang berbangga dengan kedudukannya, dengan jabatannya, atau dengan keturunannya. Wa ta'nu fil ansab. Dan seorang menghina nasab orang lain. Oh, nasab ente nggak tinggi, nasab ente nasab rendahan misalnya, menghina nasab seorang. Wal istisqa bin nujum, dan seorang meminta pertolongan kepada bintang-bintang. Ya mungkin zaman sekarang apa? Ada zodiak. Seorang mempercayai masa depannya kepada bintang-bintang, kepada zodiak-zodiak. Yang boleh jadi masih ada pada sekarang, dan generasi kita atau generasi muda kita mempercayai itu. Waliyadzubillah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Yang keempat, waniyahatu alal mayyit, dan meratap kepada mayit, kepada orang yang ditinggalkan, orang yang mati. Ya, meratap dengan menangis, merobek-robek baju misalnya. Itu termasuk perkara jahiliyah. Ya, kita perlu mengetahuinya. Ya, perlu kita mempelajarinya. Yang selanjutnya, di sini setelah mu'alif rahimahullah ta'ala penulis menyebutkan hadis dari Nabi SAW, maka beliau membawakan perkataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, di sini kata beliau, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, qauluhu sunnatal jahiliyah, bahwasanya perkataan beliau sunnatal jahiliyah, perkataan Nabi SAW sunnatal jahiliyah, yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqah au muqayyadah. Masuk ke dalam perkataan sunnah jahiliyah tersebut adalah seluruh perbuatan jahiliyah, baik yang mutlak maupun yang terikat dengan suatu waktu atau suatu orang atau suatu tempat. Maksudnya apa? Ya, sunnatul jahiliyah, baik itu jahiliyah mutlaqah tadi, jahiliyah mutlak yang telah kita sebutkan, yang sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, seluruh manusia berada di atas kejahiliyahan, di atas perkara jahiliyah. Belum ada yang menjelaskan yang hak dan yang batil pada zaman itu. Maka yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah dalam hadis tadi, itu masuk dalamnya jahiliyah mutlak dan jahiliyah yang terikat dengan waktu atau tempat. Maksudnya jahiliyah yang terikat dengan waktu atau tempat apa? Contohnya misalnya di suatu tempat, di sana terdapat banyak kesyirikan, terdapat banyak kekufuran, dan tidak ada yang mengingatkan di sana, tidak ada yang berdakwah di sana. Maka tempat tersebut kita katakan merupakan tempat yang jahiliyah. Di dalamnya terdapat kejahiliyahan. Maka termasuk ke dalam perkara itu adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, termasuk perkara yang mutlak ataupun yang terikat dengan waktu dan tempat. Nah, ay fi syakhsin duna syakhs. Yaitu apa yang maksud dengan terikat? Yaitu boleh jadi seorang tadi yang dikatakan oleh Nabi SAW, inna fika jahiliyah. Bahwasanya di dalam dirimu terdapat sifat jahiliyah pada perorangan, bukan pada kelompok atau umat. Nah, kitabiyatin aw wathaniyah aw ghairihima min kulli mukhalafatin lima jaa bil mursalun. Ya, baik itu yang dilakukan oleh ahli kitab maupun bukan, baik itu maupun setiap orang yang menyelisihi apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka intinya adalah yang tadi, yang termasuk golongan yang dimurkai oleh Allah SWT adalah mereka yang mencari-cari, mereka yang menghidupkan di dalam Islam ini perkara-perkara jahiliyah.
Dan kita telah jelaskan tadi jahiliyah apa yang dimaksud. Nah, kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala berkata, wa fi sahih, dan di dalam Sahih Al-Bukhari juga, an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu an, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, ya ma'asyaral qurra, istaqimu, faqad sabaqtum sabqan ba'idan, fa in akhadtum yaminan wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida. Ya. Sebelumnya tadi di hadis yang sebelumnya, ya, terdapat wajibnya seseorang masuk ke dalam agama Islam. Karena bab kita masih tentang bagaimana seorang itu wajib masuk ke dalam agama Islam. Ya, maka di sini termasuk dalil, ya, tadi hadis sebelumnya termasuk dalil bahwasanya seorang itu wajib masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan tidak boleh lagi mencari perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara baru, perkara-perkara jahiliyah di dalam agama Islam. Nggak boleh seorang yang sudah Allah berikan nikmat Islam, ya, kemudian mencari perkara-perkara jahiliyah dan dihidupkan lagi, nggak boleh. Kemudian di sebuah athar, yaitu perkataan sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, beliau berkata, ya ma'syaral qurra, wahai para qurra. Apa qurra? Pada arti aslinya apa? Qari. Apa qari? Pembaca Al-Quran. Qari itu artinya pembaca, ya, pembaca Al-Quran. Ya ma'syaral qurra, wahai para pembaca Al-Quran. Apa maksudnya di sini? Yaitu mereka para penghafal Al-Quran, para ulama. Bukan yang hanya sekedar membaca Al-Quran aja, enggak. Ya, tapi seorang yang membaca, menghafal, memahami isinya dan mengamalkan. Membaca, menghafal, memahami isinya dan mengamalkan. Bukan hanya membaca saja. Kalau membaca saja banyak, ya, orang-orang yang hanya tujuannya dari membaca apa? Mengindahkan lagu-lagunya misalnya, tanpa dia berusaha untuk memahami apa yang dibaca. Maka seorang dikatakan dia qurra, dikatakan dia pembaca dengan benar adalah mereka yang membacanya, senantiasa membacanya, kemudian berusaha menghafalnya, ya. Kemudian apa? Berusaha memahami apa yang dibaca, kemudian mengamalkannya. Nah, itu yang dimaksud di sini siapa? Para ulama. Nah, dikatakan pada zaman itu bahwasanya orang-orang ulama itu dipanggilnya qurra. Ya, al-qurra, ya ma'syaral qurra. Karena mereka berbeda dengan yang lain. Ya, mereka senantiasa mengamalkan, membaca Al-Qur'an, kemudian memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Maka mereka dipanggil oleh di sini oleh Hudzaifah radhiyallahu an, ya ma'syaral qurra, wahai sekalian para qurra, yaitu para ulama. Nah, istaqimu, kata Hudzaifah radhiyallahu an, memberikan nasihat, istaqimu, istiqomahlah kalian. Hendaklah kalian istiqomah, kata Hudzaifah. Menasihati siapa? Para ulama. Faqad sabaqtum sabqan ba'idan. Kenapa? Karena kalian faqad sabaqtum sabqan ba'idan. Kalian telah mendahului. Kalian telah menang di atas yang lainnya. Jelas para ulama itu mendahului atau menang di antara yang lainnya. Kenapa? Karena mereka memahami perintah Allah SWT. Karena mereka berusaha untuk mengamalkan apa yang mereka baca dibandingkan yang lain. Maka mereka lebih cepat, ya, geraknya, dan lebih cepat sampai dan akan menang, ya, dengan perbedaan yang sangat jauh dengan yang lainnya. Adapun orang yang tidak baca Al-Quran misalnya dan tidak mengamalkan, tidak memahami, maka berjalannya akan lambat. Seorang yang telah Allah berikan hidayah masuk ke dalam Islam, tapi tidak memahami Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak berusaha memahaminya, maka dia akan terlambat. Ia akan berjalannya akan kesulitan, akan terseok-seok karena tidak ada petunjuk. Adapun para ulama, ia akan cepat, ya, ketika berjalan di atas sirat di dunia ini maupun di akhirat nanti. Itu mereka yang mengamalkan, mereka yang berusaha memahami dan senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian apa? Fa in akhadtum yaminan wa shimala, kalau kalian menoleh kanan dan ke kiri, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Sungguh kalian akan sesat dengan kesesatan yang nyata, kesesatan yang jauh. Ya. Maka ini perkataan dari Hudzaifah radhiyallahu an
mengingatkan kita bahwasanya seorang itu hendaknya istiqomah. Ini nasihat untuk para ulama. Istiqomahlah kalian di atas jalan ini. Tapi walaupun khusus untuk mereka, tapi ininya umum, pesannya umum untuk seluruhnya. Hendaknya kita untuk istiqomah di atas jalan dan tidak menoleh kanan dan ke kiri, tidak belok. Ya. Karena apa kata Hudzaifah di sini? Fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Kalau kalian belok, kalau kalian menoleh kanan kiri, kalian akan tersesat. Maka istaqimu. Teruslah jalan lurus di atas jalan. Maksudnya apa? Jalanlah, istiqomahlah, dan terus luruslah di atas jalan tersebut. Jangan menoleh kanan kiri, jangan belok-belok. Itu artinya adalah istiqomah. Al-istiqomah artinya apa? Lurus, as-siratal mustaqim, yang kita senantiasa minta setiap harinya. Wahai Allah, berikanlah kami petunjuk ya ke jalan yang lurus. Yang telah kita jelaskan. Kemudian apa? Kata para ulama dijelaskan bahwasanya istiqomah di sini, ya, istiqomah yang dimaksud oleh Hudzaifah di sini yaitu yang terkumpul di dalamnya dua perkara. Yaitu apa? Pertama, al-fiqhu fid din, yaitu pemahaman seseorang terhadap agama, ya. Yang kedua apa? Mulazamatus sunnah. Yang kedua, seorang melazimi, seorang senantiasa berada di atas sunnah, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka seorang ketika diperintahkan untuk istiqomah, pertama dia hendaknya memahami agamanya. Ya, seorang tidak akan bisa istiqomah dengan baik, tidak akan bisa terus berada di atas jalan kecuali dia memahami isi syariat, apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana seorang bisa tetap tegar, tetap tegak, kokoh di atas jalan sementara dia tidak mengerti, dia tidak memahami kemana jalannya. Seorang yang memiliki pemahaman dalam agama, mengerti, senantiasa belajar, dia akan mengerti, oh, Allah SWT perintahkan saya A, B, C, D. Allah melarang saya dari perbuatan A, B, C, D. Dia tahu. Dengan itu dia akan terus lurus dan tidak akan belok, tidak akan ke kanan dan ke kiri. Yang dimaksud ke kanan dan ke kiri apa? Yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang kata Nabi SAW, dan jalan yang di samping-samping itu adalah jalan yang akan menyesatkan. Yang ada di sana setan yang menyeru kepadanya. Ya. Dan seorang yang belok, kita kemarin telah jelaskan, bisa dengan dari jalan apa? Syubhat, bisa dari jalan syahwat. Ya, maka seorang harus istiqomah. Jangan sampai dia terjatuh ke dalam syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan yang dapat mengeluarkan dia dari agama Islam. Jangan juga dia terjatuh dalam perkara-perkara syahwat. Ya, perbuatan-perbuatan dilarang oleh Nabi SAW, maksiat, perbuatan yang dapat menyelewengkan kita dari jalan. Maka kunci untuk kita tidak tersesat, untuk kita tetap berada di atas jalan adalah dengan apa? Yang akan menghancurkan dua ini. Akan menghancurkan syubhat dan akan menghancurkan syahwat. Apa kuncinya? Ilmu. Dengan seorang memahami, dengan seorang berilmu, seorang menuntut ilmu, berusaha memahami agamanya, dia akan mengerti, oh, perkara ini adalah perkara yang syubhat. Oh, perkara ini adalah perkara yang syahwat. Yang saya dilarang untuk menempuh jalan tersebut, sehingga saya bisa tetap jalan lurus. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Ilmu tanpa amal sama aja. Orang tahu, oh ini dilarang, oh ini syubhat, tapi dia tetap lakukan, maka itu tidak bermanfaat. Maka kunci benteng seorang dapat terus berada di atas jalan Shiratal Mustaqim dan tidak tersesat dari jalan Shiratal Mustaqim, apa? Dengan ilmu dan dengan amal. Dengan ilmu yang bermanfaat, yang di sana dilandaskan perkataan Allah SWT, perkataan Rasulnya SAW dengan memahami atau dengan pemahaman para salafus saleh, dan dengan amal, perbuatan, dia amalkan ilmu yang dia telah dapatkan. Sehingga dia terselamatkan, ia tetap berada di atas jalan dan tidak menyeleweng ke kanan dan ke kiri. Ma'asyiral muslimin, yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Yang kedua adalah mulazamatus sunnah. Dengan seorang senantiasa berada di atas jalan petunjuk sunnah. Ya, yang pertama tadi al-fiqhu fiddin, seorang memahami agamanya. Yang kedua senantiasa berpegang teguh dengan sunnah, dengan tuntunan Nabi SAW. Ada orang yang memahami agama, tapi dia nggak berpegang pada sunnah. Dia nggak perhatian dengan sunnah Nabi SAW, dengan tuntunan dari Nabi SAW. Maka ini juga tidak
tidak bermanfaat. Ya, tapi ketika seorang berusaha untuk memahami, lalu ia mengamalkan, berusaha berpegang teguh dengan tuntunan tersebut, maka dia akan selamat dan tetap berada di atas jalan istiqomah. Dan istiqomah adalah perintah yang berat, bukan perintah yang ringan. Ya, yang dahulu Allah SWT berfirman apa? Fastaqim kama umirta. Kepada Nabi SAW, Allah SWT berfirman, Fastaqim kama umirta. Ya, beristiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW menangis. Maksudnya ini merupakan perkara yang berat. Di dalamnya terdapat ujian-ujian. Ya, untuk istiqomah tidak berat, tidak mudah. Untuk istiqomah itu sulit dan tidak mudah. Maka seorang membutuhkan pertolongan dari Allah SWT agar dia tetap berada di atas jalan dan tidak tersesat dari jalan agama Islam. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala berkata dalam athar terakhir yang beliau bawakan dalam bab ini, Wa'an Muhammad bin Waddah, ya. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Wa'an Muhammad bin Waddah, dari Muhammad ibn Waddah rahimahullah, annahu kana yadkhulul masjid fayaqifu 'alal hilaq. Bahwasanya dahulu Muhammad bin Waddah itu pernah masuk ke dalam masjid, ya, dan ia berdiri 'alal hilaq, di hadapan sekumpulan orang yang sedang berkumpul. Ya, orang sedang membuat halakoh. Hilaq itu halakoh, jamak dari halakoh. Buat halakoh, sekumpulan-sekumpulan yang sedang duduk. Kemudian apa? Fayaqul, maka beliau mengatakan perkataan yang akan dibawakan di bawah nanti. Ya, kita langsung baca aja, yaitu perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, di bawah, an Masruq qala Abdullah. Ya, berkata Abdullah, itu siapa yang maksud? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu apa? Laisa 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Ya. Laisa 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada suatu tahun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, melainkan tahun yang datang setelahnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Ya. Tidak ada datang suatu tahun, melainkan tahun yang datang setelahnya itu lebih buruk daripada tahun yang datang sebelumnya. Dapat pahami ya? Nah, tidak ada tahun melainkan tahun berikutnya lebih jelek dari sebelumnya. Dikatakan demikian ya. Kemudian apa? La aqulu 'amun amtaru min 'am. Saya tidak mengatakan bahwasanya pada tahun itu lebih banyak hujannya dibandingkan tahun sebelumnya. Wala 'amun aqsabu min 'am. Dan aku juga tidak mengatakan bahwasanya tahun yang datang setelahnya itu lebih apa? Lebih subur daripada tahun yang sebelumnya. Wala amirun khairun min amir. Aku juga tidak mengatakan bahwasanya pemimpin yang A lebih baik dari pemimpin yang B. Pemimpin yang datang sebelumnya lebih baik dari pemimpin yang datang setelahnya. Aku tidak mengatakan demikian. Tapi apa? Lakin dhahabu ulama'ikum wa khiyarikum. Tapi aku katakan bahwasanya suatu tahun, ya tidaklah suatu tahun kecuali tahun yang berikutnya itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Apa yang dimaksud? Walakin dhahabu ulama'ikum wa khiyarikum. Mengapa lebih jelek? Kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, karena sebab dhahabu ulama'ikum wa khiyarikum. Karena sebab perginya ulama-ulama kalian, wafatnya ulama-ulama kalian, wa khiyarikum, dan orang-orang baik di antara kalian. Jadi ini maksud, mengapa? Sebab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya tidaklah ada suatu tahun melainkan tahun yang setelahnya itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya, karena sebab ini. Karena sebab perginya ulama-ulama kalian, wafatnya ulama-ulama kalian, dan orang-orang baik di antara kalian. Karena kita sudah jelaskan bahwasanya ulama itu memiliki ketinggian, memiliki kedudukan yang tinggi dalam umat ini. Bahkan ia merupakan pewaris para nabi. Sehingga dengan perginya para ulama, dengan diwafatkannya para ulama, maka membuat suatu zaman yang datang setelahnya itu lebih buruk. Kenapa? Karena perginya ulama-ulama tersebut. Karena sudah tidak ada lagi, atau
sudah berkurang di zaman yang selanjutnya, ulama-ulama, mereka yang mengajarkan umat, mereka yang senantiasa meluangkan waktunya, mengorbankan jiwa raganya bahkan demi selamatnya umat. Bayangkan suatu tempat di mana hidup di sana kaum muslimin, lalu tidak ada satupun para ulama di sana, tidak ada satupun orang yang alim, yang mengerti, yang belajar. Bayangkan betapa rusaknya atau betapa kacaunya lingkungan tersebut. Maka ketika Allah SWT berikan sebuah tempat, berikan sebuah kaum, ada orang-orang yang alim, orang-orang yang diberikan ilmu, para ulama, maka itu berarti Allah menginginkan kebaikan untuk tempat tersebut. Karena dengan ulama tersebut mengajarkan perkara-perkara yang Allah ridhai. Yang mana ulama-ulama tersebut mengajarkan kepada manusia mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Jadi manusia dengan jelas berjalan di atas jalan. Ada yang membimbingnya, ada yang mengajarkannya. Berbeda ketika suatu zaman tidak ada ulamanya, atau berkurang ulamanya, atau satu persatu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya kita bersedih ketika ada ulama-ulama kita yang satu persatu Allah panggil, Allah wafatkan. Kita doakan mereka, senantiasa kita hadirkan jasa besar mereka untuk umat. Tak heran ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian. Karena tadi, perginya ulama, perginya orang-orang baik di antara umat merupakan suatu musibah. Suatu ujian yang besar bagi umat. Maka tugas kita adalah senantiasa kita berjalan di atas jalan ini, senantiasa kita memaksimalkan waktu kita, belajar dari mereka yang masih hidup di antara guru-guru kita, dan kita doakan mereka yang telah Allah wafatkan. Kemudian apa? Thumma yahdutsu aqwamun yaqisuna al-umura bi ara'ihim. Kemudian setelah itu datang kaum-kaum, kata Rasulullah SAW, yang mereka yaqisuna al-umura bi ara'ihim. Mereka memahami agama, mereka menjadikan al-ara', apa ara'? Pendapat-pendapat itu sebagai timbangan. Mereka menjadikan akal, mereka jadikan pendapat pribadi mereka sebagai timbangan yang dengan itu mereka menimbang perkara-perkara syariat. Mereka mengatakan atau berkata dalam agama ini dengan akal mereka. Oh, ini masuk akal, berarti kita mengatakan hal ini. Kita berpendapat dengan pendapat ini. Oh, ini tidak masuk akal, berarti kita tolak. Waliyadzubillah. Fayuhdamul Islam wa yuthlam. Yang sebab mereka, sebab orang-orang tadi yang ketika diwafatkannya para ulama, mereka muncul. Ulama Allah wafatkan, muncullah orang-orang yang berpendapat sebatas akal mereka. Mereka menjadikan akal sebagai apa? Timbangan. Akhirnya apa? Fayuhdamul Islam wa yuthlam. Yang dengan sebab mereka, Islam hancur dan lenyap dan hilang. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad. Ya, yang kemarin telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu itu, Allah cabut langsung tidak dari hati-hati para hambanya, tidak. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala cabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Lalu kata Rasulullah SAW apa? Hatta idza lam yubqi aliman. Sampai ketika suatu zaman tidak tersisa lagi alim, tidak tersisa lagi satupun orang yang berilmu. Apa? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika tidak ada lagi tersisa satupun orang yang berilmu,
manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Orang-orang bodoh sebagai panutan, sebagai tuntunan. Maka apa? Fa'aftau bighairi ilm. Maka mereka orang-orang bodoh ini berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan mereka menyesatkan umat. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ini. Ya, ketika sudah tidak tersisa lagi ulama, manusia bingung mencari kemana mereka harus belajar, mencari kemana mereka harus menuju, meminta pendapat. Akhirnya mereka, karena tidak menemukan satupun orang alim, mereka menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka menjadikan orang-orang yang tidak mengerti, yang akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu, dan mereka menyesatkan sebelum mereka sesat. Mereka sesat dan mereka menyesatkan manusia. Maka dari sini kita tahu betapa tingginya nilai ilmu di agama kita. Betapa tingginya derajat para ulama. Karena tanpa mereka, manusia akan berada di atas kegelapan setelah izin Allah SWT. Tanpa ilmu dan tanpa orang yang menjelaskan ilmu, manusia akan kebingungan. Karena dengan ilmu inilah manusia memiliki perbedaan keistimewaan dibandingkan makhluk yang lain. Laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Kalaulah bukan karena ilmu, saya manusia akan seperti apa? Hewan ternak. Seorang tanpa ilmu, ia akan kebingungan, ia tidak akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya. Karena ia tidak tahu untuk apa ia diciptakan, apa yang harus ia lakukan sehingga ia dapat sampai kepada Allah SWT. Maka tadi, dengan apa Islam itu akan hancur dan lenyap? Dengan perginya para ulama dan dengan tidak tersebarnya ilmu tadi. Ketika suatu tempat tidak ada ilmu yang disebar, tidak ada ilmu yang diajarkan, maka Islam di tempat tersebut akan redup. Ya. Maka penting di sini kita hadirkan kembali niat kita. Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita menghadiri majelis-majelis ilmu? Agar tetap kita berada di atas agama Islam ini dan kita tidak hancur dan tidak redup dengan redupnya Islam di suatu tempat atau di suatu zaman. Maka ketika disebutkan di sini bahwasanya tidak ada tahun melainkan tahun yang setelahnya lebih jelek dibanding tahun yang sebelumnya, nah ini bukan berarti kita pesimis, tidak. Mengatakan bahwasanya udahlah kita nggak usah ini, kan kita emang udah tabiatnya kita lebih buruk daripada sebelumnya. Tidak. Secara umum ya, tapi secara perorangan boleh jadi seorang lebih baik daripada zaman yang sebelumnya. Nah, ini justru membuat kita lebih semangat, membuat kita lebih terus memaksimalkan ya agar kita tetap dan agar agama Islam ini tidak hancur dan tidak lenyap dengan tadi perginya ilmu dan diwafatkannya para ulama. Kemudian dari perkataan ini kita juga mengetahui bahwasanya seorang ketika menjadikan akal sebagai acuan, akal sebagai tempat rujukan, maka yang ada adalah kesesatan. Ada orang-orang yang membesar-besarkan akal, mengatakan bahwasanya suatu hal yang tidak masuk akal maka kita tolak, walaupun itu ada hadisnya, walaupun itu ada ayatnya. Maka kita katakan di sini bahwasanya tempat atau ujung dari seorang yang menjadikan akal sebagai acuan, menjadikan akal sebagai rujukan adalah kesesatan. Lihat bagaimana tadi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yaqisunal umur bi ara'ih. Mereka mengkiaskan perkara-perkara, menjadikan suatu pendapat atau akal itu menjadi timbangan mereka sebelum mereka berfatwa, sebelum mereka menjawab ilmu. Fayuhdamul Islam. Dengan sebab itu Islam akan hancur, wa yuthlam, dan akan lenyap. Kalau tidak salah kata Al-Imam Malik rahimahullah taala, lan yasluh akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik umat terakhir ini, umat yang datang terakhir ini, lan yasluh akhiru hadhihi al-ummah, tidak akan baik, atau tidak akan ada yang dapat memperbaiki ya akhir dari umat ini, yaitu kita yang datang terakhiran dari umat Islam ini,
illa bima saluha bihi awwaluha, kecuali dengan apa yang telah membuat baik siapa? Orang-orang sebelum kita. Para salaf, para sahabat, kemudian para tabi'un, para tabi'ut tabi'in, ya. Mereka semua bagaimana mereka dapat baik? Bagaimana mereka dapat keadaan mereka dapat baik? Allah perbaiki keadaan mereka dengan apa? Dengan ilmu, dengan mereka berpegang teguh. Dengan apa? Dengan qala Allah, dengan perkataan Allah SWT, dengan perkataan Rasulnya SAW, dan dengan pemahaman para salafus saleh. Maka ketika seorang pada akhir zaman ini mengatakan bahwasanya, oh Islam itu tidak cocok, tidak relevan lagi di zaman ini. Kita harus mencari ajaran-ajaran yang baru, yang lebih fresh, yang lebih baru, sehingga cocok dengan orang-orang yang hidup di zaman akhir ini. Maka kita katakan bahwasanya, kita lihat bagaimana zaman keemasan dahulu, para salaf, bagaimana zaman para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka berjaya, Islam kuat ketika itu. Maka kita katakan pada hari ini, Islam tidak akan kuat kecuali dengan cara yang sama. Kecuali dengan mereka berpegang teguh, kecuali dengan berpegang teguhnya umat muslim, orang yang berpegang teguh, orang yang berada di atas agama Islam dengan agamanya. Seorang berbangga, seorang berusaha mengamalkan agamanya, sehingga bisa kuat dan berjaya dan kuat di atas agama atau umat-umat yang lainnya. Ya, ini perlu kita terus ingatkan diri kita tentang besarnya nikmat Islam yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bagaimana tingginya umat Islam di atas umat-umat yang lain, sehingga kita berbangga, kita berusaha untuk mengamalkan, merealisasikan, mengaplikasikan Islam dalam kehidupan kita. Kita yang sudah Allah berikan Islam, sudah Allah berikan kenikmatan di atas Islam, tinggal kita berusaha berpegang teguh. Berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya. Berpegang teguh dengan tuntunan-tuntunannya. Kita cerminkan Islam dalam kehidupan kita. Kita tunjukkan kepada umat-umat lain yang merendahkan kita pada hari ini, bahwasanya kita lebih kuat, bahwasanya kita lebih tinggi di atas mereka. Jangan mau kita direndahkan. Jangan mau kita diinjak-injak dengan peradaban mereka. Dengan peradaban yang bahkan tidak memiliki teladan. Yang mereka buat-buat sendiri. Maka kita perlu ajarkan juga. Mereka yang berbangga dengan peradaban barat misalnya. Mereka yang berbangga dengan fashion-fashion yang menyelisihi syariat. Mereka yang menjadikan orang-orang kafir idola. Betapa banyaknya pada hari ini. Mereka yang menjadikan para pemain bola yang mereka kafir, jelas-jelas kafir. Tidak pernah sujud satu kali pun. Yang dahulu kata Imam Ahmad apa? Ketika beliau melewati suatu perkampungan yang di sana terdapat orang-orang kafir, beliau menundukkan pandangan beliau. Ketika ditanya, mengapa engkau menundukkan pandangan engkau, wahai Imam Ahmad rahimahullah? Kata beliau apa? Aku tidak kuat melihat orang yang dahinya tidak pernah sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Islam dahulu. Kuat, berjaya. Bahkan melihat pun tidak mau. Aku tidak kuat, kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Melihat seorang yang dahinya tidak pernah sujud dan ruku untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, bagaimana anak-anak kita berbangga memakai jersey dengan nama orang kafir. Berbangga menjadikannya idola, bahkan mengikuti gaya-gayanya. Waliyadzubillah. Kita lebih kuat dari mereka. Harus mereka yang ikut kita. Kita sudah jelaskan bahwasanya semua pada hari ini setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada keleluasan kecuali untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh seorang mengikuti agama yang lain. Dan semua itu akan menyesatkan. Dan ujungnya adalah di neraka, waliyadzubillah. Maka seorang di bab ini, setelah beliau menyelesaikan bab tentang wujubud dukhul fil Islam, wajibnya seorang masuk ke dalam Islam, yang telah kita jelaskan bahwasanya kesimpulan dari bab ini adalah peringatan bagi seorang yang belum masuk ke dalam Islam, bahwasanya wajib bagi mereka untuk masuk ke dalam Islam. Bahwasanya tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan agama Islam. Bahwasanya Allah tidak menerima perbuatan amal seseorang kecuali dari melalui agama Islam. Tidak bisa seorang beribadah di agama Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, dan yang lainnya
lalu Allah terima, lalu Allah masukkan surga, tidak ada. Seorang wajib masuk ke dalam Islam. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan bagi seorang untuk memilih agama selain agama Islam. Dan seorang di bab ini juga merupakan peringatan bagi seorang yang telah Allah berikan nikmat dia berada di atas agama Islam. Agar senantiasa ia berpegang teguh, agar senantiasa ia kokoh dan senantiasa mempelajari agamanya. Ya, seorang untuk bisa sholat, ia perlu mempelajari. Ia perlu meminta hidayah kepada Allah SWT agar untuk ia bisa sholat. Untuk dia zakat, perlu juga hidayah. Maka ia meminta pada Allah SWT petunjuk agar Allah mudahkan ia untuk zakat, untuk puasa, untuk haji dan seterusnya. Agar ia bisa tetap berada di atas agama ini sampai akhir hayatnya. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah SWT. Kita lanjutkan. Bab yang selanjutnya tidak begitu panjang. Insyaallah kita bahas pada hari ini biidznillah ta'ala tentang bab tafsir Islam. Setelah kita pertama kemarin mengetahui fadlul Islam, mengetahui keutamaan Islam, bagaimana sih keutamaan Islam di atas umat-umat yang lainnya, keutamaan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam di atas penganut agama yang lain. Lalu mu'alif penulis rahimahullah ta'ala membawakan bab setelahnya, itu bab wajibnya masuk ke dalam Islam, wajibnya seorang berpegang teguh di atas agama Islam. Nah, beliau membawakan setelahnya bab tafsir Islam. Setelah kita mengetahui dan berulang kali kita jelaskan Islam, bab tafsir Islam, apa sih Islam itu? Apa sih Islam yang dimaksud oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW? Maka dijelaskan oleh mu'alif di bab ini dengan beliau membawakan ayat-ayat yang beliau bawakan dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW dan perkataan Nabi SAW. Di sini beliau tidak membawakan perkataan para salaf. Bab tafsir Islam, bab tafsir Islam atau penjelasan ya tentang Islam. Islam apa sih yang dimaksud? Kita dari kemarin mendengar kata Islam. Apa sih yang dimaksud dengan Islam? Wa qaulullahi ta'ala, kata mu'alif penulis rahimahullah ta'ala berkata, dan Allah SWT berfirman, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Kata Allah SWT, fa in hajjuka, jika mereka membantahmu wahai Muhammad, faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an, maka katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku menyerahkan wajahku kepada Allah SWT. Begitu pula orang-orang yang mengikutiku, mereka juga menyerahkan wajah mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum itu, ya, apa sih Islam yang dimaksud? Ya, tadi bab tafsir Islam. Maka dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah bahwasanya al-Islam ya itu terbagi menjadi dua pengertian Islam. Yang pertama pengertian yang umum. Al-Islamu syar'i, Islam itu arti dari Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama yang umum. Al-Islam yang berarti am, yang berarti umum. Secara umum Islam apa artinya? Al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan tauhid. Itu dengan mentauhidkan Allah SWT. Ini arti Islam secara umum. Nah, inilah ketika kita katakan pada pertemuan yang lalu, seluruh Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka semuanya beragama Islam. Maksudnya apa? Mereka semua menyerahkan diri mereka kepada Allah SWT dengan tauhid. Mereka semua mentauhidkan Allah SWT dan tidak berbuat kesyirikan. Dan mereka mentaati Allah SWT. Nah, itu yang berarti Islam. Nah, seluruh Nabi alaihi wassalatu wassalam berada di atas ajaran Islam. Itu mereka semua ahli tauhid. Mereka semua senantiasa mengaplikasikan tauhid dalam kehidupan mereka dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Yang kedua, arti khusus. Arti Islam secara khusus yaitu agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rukun-rukunnya, dengan rukun Islam. Ya, itu yang dimaksud dengan arti Islam secara khusus. Maka ketika kita katakan misalnya bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu berada di atas agama Islam, maka Islam yang dimaksud bukan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan Islam dengan syariat
seperti di dalam Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji tidak. Tapi Nabi Musa alaihissalam mentauhidkan Allah SWT, taat kepada Allah SWT dan tidak berbuat syirik. Tapi yang dimaksud bukan arti secara khusus. Adapun arti secara khusus, Islam adalah apa tadi? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang di sana ada rukun-rukunnya, yaitu rukun Islam yang 5. Ya, itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka orang-orang yang berada di luar Islam pada hari ini, maka mereka nggak bisa mengatakan saya adalah Islam, tapi dengan Islamnya Nabi Musa alaihissalam, tidak bisa. Tapi Islam yang dimaksud di sini, mereka semua wajib masuk ke dalam Islam dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah Nabi kita, Nabi yang diutus untuk kita, untuk umat ini. Tidak bisa seorang mengikuti Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah arti Islam secara khusus. Arti Islam secara khusus. Maka ketika dikatakan wajib masuk ke dalam Islam, maksudnya wajib masuk ke dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan ajaran-ajarannya, dengan rukun-rukunnya. Tidak cukup seorang saya mentauhidkan Allah SWT tapi saya mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, nggak bisa. Karena itu bukan ajaran yang benar. Pada hari ini setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah terhapus ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Tidak bisa pada hari ini seorang mengatakan yang berada di atas agama Kristen misalnya, bahwasanya saya sedang melaksanakan ajaran Nabi Isa alaihissalam dan saya Islam, saya mengikuti agamanya Nabi Isa alaihissalam. Tidak bisa. Tidak ada keleluasaan bagi seorang untuk mengikuti mereka. Nah, itu tadi arti dari Islam. Pertama ada arti secara umum, yang kedua arti secara khusus. Maka para Nabi alaihissalam semuanya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan mereka semua Islam. Mereka semua mentauhidkan Allah SWT, mentaati Allah SWT dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini yang tadi kita baca, ya, ayat ini turun ketika ada orang-orang Nasrani yang ingin mendebat Nabi SAW, ingin saling membantah dengan Nabi SAW. Yaitu mereka adalah orang-orang Nasrani dari kaum atau dari negeri Najran. Ya, dari negeri Najran. Mereka ingin mendebat Nabi SAW, ingin membantah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, fa in hajjuka, jika mereka membantahmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an. Maka katakanlah bahwasanya aku ini menyerahkan diriku, menyerahkan wajahku, menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang mengikutiku. Kenapa di sini dikatakan dengan aslamtu wajhi? Apa wajhi artinya? Aku menyerahkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena wajah merupakan anggota tubuh yang paling mulia. Anggota tubuh yang paling mulia. Bahkan tidak boleh seorang pendidik, seorang orang tua memukul wajah. Ada larangannya. Maka wajah ini merupakan suatu anggota tubuh yang paling mulia, yang di sana terdapat anggota indera perasa, kemudian indera pencium, indera pelihat dan lain-lain sebagainya. Yang merupakan sebuah keutamaan. Yang ini mewakili seluruhnya. Bukan berarti aku menyerahkan wajahku, hanya wajahnya aja, enggak. Tapi maksudnya aku menyerahkan diriku seluruhnya. Kepada siapa? Kepada Allah SWT. Ya, maka di sini terdapat arti Islam. Seorang Islam itu apa? Seorang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Seorang menyerahkan tidak hanya wajahnya, tapi wajahnya, kemudian hatinya, anggota tubuhnya, diserahkan semua kepada Allah SWT. Maka seorang yang berislam, hendaknya ia menyerahkan seluruhnya kepada Allah SWT. Tidak ada ruang bagi seorang muslim, seorang yang mengaku Islam, untuk tidak taat kepada Allah SWT. Tidak ada ruang untuk mendebat. Kenapa kok Allah SWT menyuruh kita sholat 5 waktu? Tidak ada ruang bagi seorang untuk membantah. Kenapa kita harus puasa 1 bulan? Tidak ada. Seorang yang Islam, yang Allah berikan hidayah dalam Islam, maka tugasnya adalah berserah diri kepada Allah SWT. Wajahnya,
anggota tubuhnya, hatinya, lisannya, seluruhnya mengikuti apa yang Allah SWT perintahkan. Maka di ayat kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku, kata Allah SWT, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah SWT semata. Tidak bisa seorang yang mengaku Islam lalu hatinya ingkar, kufur kepada Allah SWT, tidak mempercayai keberadaan Allah SWT. Tidak boleh seorang yang mengaku Islam lalu tangan dan kakinya tidak mau dipakai untuk bersujud. Tidak bisa. Tidak ada orang atau tidak bisa seorang yang mengaku Islam lalu tidak mau berpuasa, tidak mau membayar zakat. Tidak bisa. Karena seorang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah SWT, maka ia akan nurut, ia akan taat dan tunduk dengan apapun yang diperintahkan oleh Rabbnya, oleh Allah SWT. Ma'asyiral muslimin. Maka di sini terdapat sebuah bentuk penyerahan diri yang paling sempurna, yang paling agung. Apa itu? Yaitu seorang pertama menyerahkan wajahnya untuk Allah SWT. Dia taat kepada Allah SWT dan mendengar dan taat kepada Allah SWT dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan ia serahkan seluruh anggota tubuhnya untuk Allah SWT, untuk beribadah kepada Allah SWT. Ia serahkan seluruhnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan seorang menyerahkan hatinya. Sekiranya hati tidak ikut Islam, tidak ikut berserah diri, maka yang ada apa? Menjadi orang munafik. Yang boleh jadi anggota tubuhnya secara zahir sholat, anggota tubuhnya secara zahir melakukan ikut perang, melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait Islam, tapi ternyata hatinya tidak Islam. Hatinya tidak menyerahkan diri kepada Allah SWT. Maka seorang dikatakan berserah diri kepada Allah SWT, dikatakan Islam ketika seluruhnya Islam. Wajahnya Islam, tubuhnya Islam, anggota tubuhnya dan hatinya Islam. Hatinya ikut Islam. Hatinya diserahkan kepada Allah SWT dan mempercayai ketentuan Allah SWT. Tidak ada yang dikufuri. Tidak boleh dia ternyata mengingkari takdir, tidak percaya terhadap takdir. Oh, saya Islam, saya melaksanakan sholat, saya puasa, tapi kok takdir saya gini banget ya misalnya. Misalnya saya diberikan penyakit. Saya nggak terima nih, saya dikasih penyakit sama Allah SWT. Padahal saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah puasa. Nggak bisa. Seorang yang sudah menyerahkan seluruhnya pada Allah, maka dia akan dengan ridho, dia akan sabar, dia akan penuh dengan kepercayaan bahwasanya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakannya, tidak akan meninggalkannya. Nah, ma'asyiral muslimin, ya, semoga dirahmati oleh Allah SWT. Selanjutnya kita baca satu hadis, setelah itu insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sahih an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini adalah hadis yang sering kita dengar, yaitu hadis Jibril, ya, yaitu yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam hadis Jibril, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu malaikat Jibril alaihissalam menanyakan kepada Rasulullah SAW, ya, tentang al-Islam, tentang apa itu Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Bahwasanya Islam itu engkau bersyahadat kepada bahwasanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah SWT, wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT. Wa tuqimas salah, ya, dan engkau menunaikan salat, ya, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, ya, dan engkau pergi haji atau menunaikan haji. Apakah untuk seluruhnya? Tidak. In istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu, ya, pergi haji. Maka di dalam hadis ini terdapat tafsir, terdapat penjelasan tentang apa sih Islam itu. Maka di sini Nabi SAW menjawab dengan Islam dengan rukun-rukunnya. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat,
yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima pergi haji. Maka seorang yang masuk ke dalam Islam, seorang yang Allah berikan hidayah dia pada Islam, maka ia wajib melaksanakan rukun-rukun Islam. Maka Islam yang dimaksud adalah pertama syahadat, seorang mengucapkan syahadat. Ya, mengucapkan dengan lisannya. Cukup? Tidak. Dengan hatinya juga. Seorang harus meyakini sebelum ia mengucapkan syahadat, ia yakini dengan hatinya. Kemudian yang ketiga apa? Ia kabarkan kepada orang lain tentang syahadatnya. Seorang yang masuk ke dalam agama Islam, yang sebelumnya misalnya berada di atas agama selain Islam, maka ia wajib mengucapkan syahadat disaksikan oleh orang lain. Ya, ia meyakini, pertama ia mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, dan mengabarkan atau mengucapkan di hadapan yang lainnya. Yaitu merupakan syahadat. Maka di dalam hadis ini, Nabi SAW mengartikan Islam, menafsirkan Islam, pertama merupakan sebuah akidah dalam hati. Islam itu adalah akidah dalam hati. Apa maksudnya? Di sini oleh Nabi SAW berkata, "Anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Itu seorang meyakini dan bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi benar kecuali Allah SWT, dan bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Dan yang kedua, Islam ditafsirkan dalam hadis ini dengan amalan-amalan yang zahir. Dengan amalan-amalan yang nampak. Ya, salat nampak tidak? Nampak. Kemudian zakat, kemudian puasa, dan juga haji. Nah, maka tidak cukup seorang hanya meyakini, hanya beriman saja. Ya, saya beriman kepada Allah SWT dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi selanjutnya dia tidak beramal, maka tidak dibenarkan. Dan dia termasuk ke kelompok apa? Murji'ah, yang mengatakan bahwasanya amal itu tidak termasuk dari iman. Yang mengatakan bahwasanya iman Abu Bakar radhiyallahu an dengan iman orang yang berzina itu sama. Kenapa? Karena menurut mereka amalan tidak mempengaruhi iman. Mau orang berzina, mau orang mabok, mau orang berbuat membunuh orang, maka imannya tetap tidak naik dan tidak turun. Ini sesat atau tidak? Sesat. Ya, orang berbuat kekufuran, berbuat seenaknya, berbuat pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-maksiatan, lalu imannya tidak berpengaruh, maka ini sebuah kesesatan. Seorang yang beriman, ia akan berusaha untuk mengaplikasikan Islam dalam kesehariannya. Ia akan mengamalkan amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan sedikit kita akan menjelaskan tentang apa sih rukun Islam itu? Rincian-rincian terutama terkait dengan syahadat. Ya, karena ini penting, sangat penting kita mengetahui syahadat yang kita ucapkan. Karena banyak pada hari ini yang menafsirkan syahadat ini secara tidak benar. Bahwasanya tafsiran atau artinya adalah tiada Tuhan selain Allah. Maka ini keliru. Kita akan jelaskan insyaallah pada pertemuan selanjutnya apa tafsiran yang benar dari syahadat yang kita ucapkan. Ya. Biidznillah ta'ala, di antaranya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini salah. Kenapa? Memberikan arti kepada kita bahwasanya seluruh Tuhan yang disembah selain Allah adalah Allah SWT. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, maka ini tafsiran yang salah. Yang benar adalah tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah SWT. Kenapa? Karena ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah atau Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak berhak diibadahi. Maka dia adalah kebatilan. Insyaallah rinciannya akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk dapat kokoh terus berada di atas agama Islam dan terus kita berusaha untuk belajar dan mempelajari ilmu syar'i dan kita berusaha untuk mengamalkannya sehingga kita bisa terus Allah kokohkan di atas as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang Allah SWT beri nikmat kepada mereka, ya, dan bukan jalan orang yang Allah murkai dan orang yang Allah sesatkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.